Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, bahwasannya hari ini ada kegiatan diseminasi dari rekan kita dalam mengikuti CGP Angkatan 9 dengan materi budaya positif. Adapun susunan acaranya adalah 1. Pembukaan, 2. Sambutan dari Bapak KS SMP 2 Samarang, yang ketiga pelaksanaan diseminasi yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 9 dari Sekolah SMP 2 Samarang, yaitu Pipi Sophia, Rana Mardiana, Neng Karina. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, tutup. Dan yang keenam, doa. Baiklah, menginjak acara yang pertama, kita bersama-sama membuka acara ini dengan pembacaan basmalah. Untuk acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak KS SMP 2 Samarang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi berkat rahmat serta hidayahnya. Alhamdulillah, satu rangkaian kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa berkah kepada kita semua. Rupanya kegiatan ini di SMP 2 Samarang ini yang kedua kali. Yang dulu yang pertama akan ke-7 kali satu orang, yaitu Pak Ucap Berana, yang alhamdulillah beliau sudah tuntas dan sudah bersertifikat. Dan yang sekarang alhamdulillah bertambah 3 orang angkatan tersebut, ya. Angkatan 9 ada 3 orang, yaitu Bu Pipi, Pak Rana, dan Bu Neng Karina. Alhamdulillah, mudah-mudahan pelaksanaan pendidikannya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Yang Bapak lihat memang banyak sekali perjuangan yang dikorbankan. Mengorbankan waktu, tenaga, bahkan pikiran. Tak lepas juga mungkin materi pun menjadi korban. Mudah-mudahan pengorbanan ini Allah balas dengan ilmu yang bermanfaat, terutama yang berkaitan dengan tugasnya sehari-hari. Dan juga alhamdulillah Bapak, mungkin nanti angkatan berikutnya ada ya satu orang lagi. Bapak berharap dengan yang baru ada 4 ini bisa menjadi ragi untuk kemajuan pendidikan khususnya di SMP 2 Samarang, umumnya mungkin pendidikan Kabupaten Garut. Ya, kalau Bapak mencermati dunia pendidikan sekarang, berat tugas seorang guru. Mungkin
Mungkin Bapak dan Ibu sering melihat di media sosial, di televisi, bagaimana sekarang tugas guru itu seperti apa. Tidak leluasa, salah sedikit berhubungan dengan hukum. Maka dengan demikian Bapak berdoa, walaupun sebagaimana sulitnya, kita diberi kekuatan, diberi kemampuan, diberi kesabaran, dan diberi hidayah oleh Yang Maha Kuasa. Bapak melihat proses-proses yang dilalui oleh peserta pendidikan ini untuk menghilangkan cek yang satu itu cukup luar biasa, Pak Tarman. Bapak juga mengapresiasi cukup luar biasa, dan juga Bapak berterima kasih kepada rekan-rekan yang bersedia mengikuti kegiatan diseminasi ini. Ini adalah salah satu bukti bahwa rekan-rekan yang belum CGP sangat mendukung, apalagi Bapak mendukung sekali. Tambahkan Bapak sering ketika ada pendampingan gitu kan, banyak yang Bapak sampaikan kepada pendamping supaya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan CGP ini. Kalau Bapak perhatikan, apa sih reward pemerintah kepada CGP setelah mereka jadi guru penggerak? Tidak ada bedanya kan yang diperhatikan oleh, yang diberikan oleh pemerintah. Sementara untuk meraih itu cukup berat. Nah, itu kalau Bapak bandingkan, kalau Bapak lihat sekarang, contoh Pak Cep sudah CGP, Pak Tarman belum. Ada nggak perhatian beda dari pemerintah sekarang? Belum. Dan itu Bapak sudah sampaikan. Tolong ada sedikit apresiasi, ada penghargaan, karena untuk meraih itu cukup sulit dan cukup menyita segala macam-macamnya. Kenapa Bapak tahu ya? Pak, maaf, abdi maka sekolah pas menyelesaikan tugas berikan tabur satu, tabur itu bukti bahwa untuk menjadi guru penggerak itu cukup berat, cukup sulit. Ya, walaupun sekarang ada aturan regulasi itu kan, biasanya regulasi itu bagaimana pimpinan ya, ganti menteri jadi kebijakan. Nah, walaupun demikian, tapi Bapak berbesar hati, berbesar harapan, kalau ilmu sudah ada di kepala itu tidak akan hilang. Ada peribahasa dari bahasa orang tua, ilmu mah mual lunak di bawah. Nah, untuk itu Bapak mengucapkan selamat kepada Bu Pipi, Pak Rana, Bu Kalina. Teguhlah dengan penuh kesabaran dan penuh dengan ketakwaan gitu kan. Nah, itu mungkin Bapak hanya bisa memberi spirit seperti itu, dan Bapak hanya bisa memberikan dorongan, dukungan dengan apa yang Bapak Ibu CGP butuhkan di sekolah. Silahkan sepenuhnya Bapak izinkan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi selamat. Diseminasi ini mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, diseminasi yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 9 dari Sekolah SMP 2 Samarang, yaitu oleh rekan kita Rana Mardiana. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak Guru hebat yang saya banggakan. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Ibu rekan mereka karena hari ini mungkin ada acara
diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak. Kita akan membahas tentang budaya positif. Yang kita ketahui bahwa budaya itu adalah sebuah kebiasaan. Positif itu adalah hal yang kita lakukan yang bermanfaat. Jadi budaya yang di sekolah kita apa saja, yaitu kebiasaan yang sudah positifnya atau berdampak positif. Next. Ya, dalam aksi nyata ini adalah salah satu tugas dari modul 1 ya. Jadi dalam pendidikan guru penggerak itu ada 4 modul yang akan CGP atau calon guru penggerak pelajari ya. Dan sekarang alhamdulillah 1 modul sudah terlampaui dan ini tugas akhirnya, dalam arti apa yang saya pelajari atau kurang lebihnya yang saya pahami diaplikasikan di sekolahnya masing-masing dengan tugas aksi nyata modul 1-4. Dalam pemahaman penerapan budaya positif yang akan diaplikasikan di sekolah masing-masing, terutama kalau saya di SMP 2 Samarang, yaitu yang pertama saya pelajari di pendidikan guru penggerak itu adalah tentang tokoh pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau memaparkan apa itu pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu merupakan sekolah itu bagaikan sebuah ladang tempat persemaian bibit. Jadi sekolah itu dijadikan sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit, memberi pupuk dan air, membasmi urat-urat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman. Artinya, sekolah ini SMP Negeri 2 Samarang itu dijadikan sebuah ladang. Kita sebagai seorang pendidik itu adalah petaninya. Dan yang ditanam itu adalah anak didik. Dalam arti, ketika kita menanam sebuah tanaman, kalau ingin menjadi subur atau baik, kita sebagai petani harus bisa memberikan pupuk dan bagaimana cara memeliharanya. Bibit itu memiliki kualitas yang berbeda-beda. Kalau ditanamnya di lahan yang bagus, yang subur, insya Allah itu akan menghasilkan pendidikan yang baik atau memiliki karakter yang baik. Dari uraian di atas, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang sedang kita gembor-gemborkan itu sekarang itu profil pelajar Pancasila. Next. Okay.
Ya, sini. Maaf, bisa jangan. Ya, ini dari pendahuluan ya, yang awali tadi belajar dewasa. Tujuan destinasi ini, aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil belajar Pancasila. Artinya, budaya positif itu adalah kebiasaan yang kita lakukan yang berdampak positif bagi kita, guru, atau sebagai pendidik pelajar. Contohnya budaya positif yang sudah kita lakukan kayak apa? Berbagi, sholat duha bersama, bersama, ya, Rabu, membaca bersama, dan ada infak harian dan lain-lain. Itu salah satu aksi atau budaya positif yang sudah dilakukan di SMP Negeri 2 Samarinda. Next. Budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai universal di sekolah. Guru tidak mengontrol perilaku murid, tetapi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid dapat berpikir, bertindak, dan mencipta secara mandiri dan bertanggung jawab. Lingkungan yang aman dan nyaman akan mendorong murid untuk berkembang secara optimal. Artinya, di dalam budaya positif ini harus ada kolaborasi. Bukan anaknya saja yang harus memiliki budaya positif, tapi warga sekolah. Mulai dari bapak kepala sekolah, pendidik, pendidik, kita sebagai guru, peserta didik, itu adalah siswa, yang ada penjaga sekolah atau yang ada di kantin, semua warga itu harus memiliki budaya positif atau kebiasaan yang baik. Sehingga kebiasaan yang baik itu akan membentuk karakter pendidikan yang optimal. Di sini untuk membentuk sebuah budaya positif ada 8 inti yang harus kita kembangkan, atau harus kita pahami. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Jadi kita harus ada merubah cara pandang kita tentang pembelajaran terhadap anak. Yang kedua ada disiplin positif. Artinya disiplin yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari disiplin faktor dari eksternal atau dari luar. Dan yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan kayak tanggung jawab, disiplin, gotong royong, yang kejujuran, itu nilai-nilai kebajikan dan lain-lain. Dan ada yang keempat kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol manusia, ada keyakinan kelas dan seterusnya. Ini yang kami pelajari, ya, yang pemerintah berikan kepada saya dan CGP yang lainnya untuk melakukan atau menerapkan budaya positif di tiap sekolah. Ada 8 yang harus dikembangkan. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Arti berdiferensiasi di sini adalah pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Misalkan, ketika kita memberikan soal ke anak-anak, ada yang cepat mengerjakannya, ada yang tertinggal. Maka bagaimana kita memberikan pembelajaran yang anak yang paling cepat? Jangan kita fokus ke anak yang telat, tapi yang anak yang sudah beres mengerjakan tidak terpantau. Jadi kita harus ada strategi pembelajaran berdiferensiasi. Artinya memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang yang berbeda. Next, nah di sini dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, insya Allah ya,
karena dengan tujuannya itu untuk memberikan profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan dewa. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis dan yang terakhir adalah kreatif. Itu yang harus kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu yang di dalam gambar ini. Sebelumnya biar sambil ngopi mangga ya, kita sedikit dulu untuk biar lebih mengetahui profil pelajar Pancasila yang tadi dengan dilakukan seperti yang ada di YouTube ini. Ibu bapak boleh berdiri ya. Nanti ada gerakannya, ada nyanyiannya. Ya. Lisan kita mengucapkan yang dilihat dan gerakan kita juga menggerakkan apa yang digerakkan. Silakan. Boleh tadi. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, keterbukaan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar-kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, keterbukaan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar-kritis. Ya, sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Ini kita main tadi. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, keterbukaan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar-kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, keterbukaan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar-kritis. Jadi untuk memudahkan ya mudah diingat ya, itu profil pelajar Pancasila. Ya, lanjut. Kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Bahwa kita itu selalu beranggapan bahwa guru itu harus mengontrol murid. Ya. Padahal di dalam paradigma baru ini, bahwa guru itu mengontrol murid itu adalah sebuah anggapan yang salah ya, yang suka dilakukan. Karena nanti akan dijelaskan bagaimana guru mengontrol murid itu seperti apa. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Padahal itu adalah sebuah ilusi. Dengan sebuah kritik atau membuat rasa bersalah itu bukan menguatkan karakter anak, malahan membuat anak itu lebih merasa direndahkan. Ya. Karakter itu harus digunakan. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak berdosa. Artinya setiap kesalahan anak itu ketika kita bicara salah, bahwa kita itu adalah merasa maha benar. Itu adalah
ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Next. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon itu ketika ada sesuatu yang menyentuh, kita langsung merespon, yaitu stimulus respon ya. Jadi dadakan atau tiba-tiba. Misalkan stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Padahal kalau teori kontrol di dalam CDP itu, kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau dunia luar. Artinya, ketika seorang anak melakukan sesuatu, itu seolah kalau tidak memiliki pandangan sama dengan kita sebagai pendidik, itu seolah anak itu salah atau melakukan hal-hal yang kurang baik. Padahal apa yang mereka lakukan itu walaupun tidak baik, ada alasannya. Harus digali dulu apa alasannya. Sehingga yang juga teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan anak itu. Ya. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Bukan untuk disalahkan. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika anak misalkan kesiangan, kamu kesiangan, bersihkan WC, itu adalah stimulus respon. Jadi ketika melakukan kesalahan langsung diberikan sanksi. Dalam teori kontrol, ketika anak melakukan kesalahan itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Artinya kita sebagai seorang pendidik harus mengetahui kenapa anak tersebut kesiangan. Ya. Apakah rumahnya dari mana? Ya. Dia kenapa tidurnya jam berapa? Dan jadi semua yang dilakukan anak itu pasti ada tujuannya. Ya. Artinya dia melakukan itu ada penyebabnya yang harus kita gali sehingga kita lebih pas ketika memberikan solusi buat anak tersebut. Dan yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dan yang teori kontrolnya hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Contohnya, ketika kita diberikan satu genggaman uang 100.000, misalkan ya, dia ada orang yang meminta, maka kita butuh uang ini. Ya. Dia ada orang lain yang minta uang itu, apakah ibu bapak guru akan memberikan? Ya, tergantung stimulus ya atau respon dari orang lain. Kalau semua minta duit, ya. Kalau kitanya lebih pengaruhnya lebih besar, kita tidak akan memberikan. Tapi kalau kita pengaruhnya lebih yang orang lain lebih besar, orang sial itu ya, kita akan memberikan. Ya, silakan. Nah, seperti itu. Terus teori kontrol tentang orang lain bisa mengontrol saya. Yang memberikan diri kita sendiri. Kita membuka atau tidaknya tergantung diri kita sendiri. Jadi apapun kejadiannya diusahakan itu ditimbulkan dari diri kita sendiri, bukan paksaan atau pengaruh dari orang lain. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kadang kita ketika membujuk anak, coba anak-anak kamu besok rambutnya dipotong ya, siap Pak. Pas besoknya itu tidak dilakukan, berarti bujukan itu gagal. Maka kamu digunting, nah itu yang sering saya lakukan seperti itu. Ya. Seharusnya harus ada teori kontrol. Ya. Dalam arti berkolaborasi dengan dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ditanya lagi kenapa kami tidak melakukan apa yang ibu bapak guru perintahkan, karena dia sudah panjang. Ternyata setelah digali, Pak nggak punya uangnya, Pak kemarin ada jadwal seperti itu ya. Karena kita melakukan itu kadang bisa pemaksaan, tapi saat tujuan gagal. Kadang harus ada teori kontrol juga, kolaborasi. Kita melakukan diskusi lagi dengan anak atau dengan temannya, benar tidak ya, karena itu alasannya seperti ini, seperti itu. Dan model yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang atau menang. Artinya ketika kita melakukan solusi kepada anak,
kita merasa wah saya berhasil, dan anaknya juga sama, wah saya berhasil oleh ibu bapak guru. Jangan sampai kita berpikir menang, nah bukan dia kurang, berarti orang menang. Tapi yang menjadi anak dia merasa kalah, ya. Merasa tidak dihargai, kadang merasa takut. Dulu masih berkata, belajar matematika misalnya, nah, seperti itu. Karena model berpikirnya kita menang. Suasana belajar harus kondusif. Jangan baik, tapi anak-anak. Ya. Pokoknya mengalih ke labor, tapi anak-anak. Kita menang, anak-anak menurut pada kita. Ya. Tapi anak-anak merasa kalah. Seharusnya itu model berpikirnya itu menang. Kita senang, anak-anak juga senang. Harusnya seperti itu. Bagaimana menerapkan teori kontrol yang akan kita bahas ini? Next. Biasanya ambil ibu-ibu. Yang sebelumnya mana Bu? Ya, ini yang terakhir tadi yang dari model pikir kita itu harus menang untuk kita dan menang untuk anak-anak. Dan itu kan teori kontrol. Lanjutkan. Di dalam membuat paradigma ini kita harus memiliki disiplin. Artinya disiplin itu biasanya kita mengartikan menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu disiplin. Di dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya, ketika anak patuh kepada aturan, itu disebut dengan disiplin. Tapi itu cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan anak-anak. Artinya bukan berarti kita tidak berdisiplinkan, ya. Tapi bagaimana cara mematuhkan anak supaya disiplin, ya. Sehingga ketika terjadinya disiplin, anak-anak merasa nyaman, bukan tidak nyaman. Ternyata dalam mengaplikasikan atau melaksanakan disiplin positif itu, yaitu dengan cara pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Artinya disiplin positif ini harus timbul dari diri kita sendiri. Ya. Saya teringat dengan Pak Haji Amus, ya. Ketika itu peralihan dari Pak Rojak dengan Pak Haji Amus. Ketika Pak Rojak itu membuat disiplinnya itu datang tepat waktu jam 7.00, kalau tidak digembok. Nah seperti itu. Ketika peralihan dengan Pak Haji Amus merubah paradigmanya, malu datang terlambat.
seperti itu ya. Jadi yang kita ketika kita datang peralatan enak malu dengan diri kita sendiri ya. Tapi ketika paluga, ketika kabudangan teh siul takut ya, sehingga ada rasa kepatuhan tapi merasa tidak nyaman, maka tidak nyaman ya. Jadi ketika orang kerja kepatuhan tapi tidak dari diri sendiri, tidak dari dalam diri kita sendiri, itu akan tidak nyaman. Tapi harus dari datangnya dari diri sendiri. Malu datang terlambat, terus apalagi tutup ya. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntut murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Nah, sini jadi kita juga sebagai pendidik itu harus menuntut murid yang memiliki disiplin diri. Ya. Artinya disiplin diri itu sudah jelaskan tadi, yang keluar dari dirinya sendiri, sehingga mengacu atau membuat perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Menjadi lewat. Nah, ini salah satunya pendekatan disiplin positif. Artinya, disiplin positif ini tidak hanya tentang anak atau peserta didik yang harus memiliki disiplin positif. Ternyata, secara langsung, diri atau cara kita sendiri, baik kita sebagai guru, orang tua, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Artinya, disiplin positif ini akan terlaksana ketika anak-anak itu terpengaruh dampak dari perilaku kita. Misalkan kita datang ke sekolah jam 7.00, jadi anak-anak juga akan melihat, akan memberikan dampak. Atau kita memiliki hari apa sekarang? Hari Selasa memakai baju biru dongker. Anak-anak hari Kamis pakai batik, ada beberapa guru lagi pakai biru dongker. Nah, hari Kamisnya lagi pakai batik. Nah, itu jadi anak-anak itu meniru dari guru yang dilihatnya, karena disiplin positif itu memberikan dampak kepada anak atau peserta didik. Jadi dari kita dulu tahu ke anak-anak. Next. Ini gambaran kalian. Dan apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia. Jadi selain ada sifat negatif, kita juga memiliki kodrat dari diri kita sendiri adalah memiliki sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, bukan ada rasa di bawah saudara kita ini ingin membantu atau meringankan beban orang lain. Jadi ketika kita membuat suatu kebijakan atau bantuan, tujuannya ingin meringankan beban orang lain. Yang dasarnya ini merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang kedua, ada nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama. Artinya, ketika kita sudah mempunyai komitmen, kesepakatan, maka itu maupun prioritas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Jadi apapun yang di sini kan ada kesepakatan. Jadi nilai kesepakatan bersama. Dari manapun rumahnya, mau dari Cisarua, Ciseke, Cimana, ya, kita sepakati masuk jam 7.00. Bahkan jam 7 itu sudah dilakukan sholat duha atau embun pagi. Nah, itu adalah nilai yang disepakati bersama. Ya. Dari nilai kebajikan ini dan nilai yang disepakati, maka kita berharapkan ada di dalam diri anak itu adalah sebuah contoh dari program pelajaran Pancasila yang tadi ya. Ya, ketika kita datang, anak-anak disambut dengan embun pagi. Jadi ada penyambutan, kemudian ada sholat duha,
dan zikir. Di sini adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ketika datang anak tepat waktu, jadi itu kan maksudnya mandiri atau berakhlak mulia. Dia mandiri dan bernalar kritis. Ya, bernalar kritis itu berarti anak-anak memiliki pemikiran mana yang baik, mana yang salah. Ketika pakai sepatu putih, hitam, kaos kaki putih, nah itu memiliki penalaran ya, ataupun dalam pembelajaran. Ya, kebinekaan global, artinya ketika ada perbedaan tidak membeda-bedakan, semua anak kaya, ini anak miskin, semuanya sama, pakai batik, pakai pramuka, sepatu hitam, kaos kaki putih, dasi dan sebagainya topik. Ya. Itu kebinekaan global dan bergotong royong. Artinya ketika ada sesuatu yang perlu dikerjakan bersama, kita harus bergotong royong. Contoh, ketika di kelas ada jadwal rebu kerja, itu salah satu gotong royong. Karena si anak tidak bisa kerja hari Senin, maka digantikan dengan temannya. Maka siang Senin di Selasa itu salah satu bentuk gotong royong. Atau yang akan kita laksanakan sekarang, keterangan massal, itu salah satu bentuk gotong royong yang dilakukan oleh warga SMP Negeri 2 Samarang. Sehingga insya Allah nanti tanggal 28 kita akan mengadakan keterangan massal dan kegiatan aktif sebanyak 30 anak. Yang kena kreatif, ya, sudah kita tahu ya kreatif. Nah ini salah satunya budaya positif yang sudah kita lakukan dan sudah kita berkolaborasi menjaganya supaya meningkat, tidak ada pengurangan. Yang pertama di sini ada sebelum sholat duha ada bangun pagi, ya. Walaupun saya belum bisa bangun pagi, ya, insya Allah nanti ditingkatkan. Kita ada sholat duha, sholat duha bukan berjamaah ya, sholat duha bersama. Ya. Kalau berjamaah itu mesti dilewati. Sholat duha bersama, alhamdulillah ini sudah dijadwalkan oleh tim PHI dan kami untuk jadwal imamnya siapa saja. Dan di sini ada kita masang, ada pilihan yang sudah sedang menjaga kita. Alhamdulillah. Dan ada di sini ada bucama. Ya. Bucama itu Rabu membaca bersama. Ya. Jadi ada masih banyak ya kegiatan-kegiatan kita yang sudah membantu sebelum program pelajaran Pancasila digulirkan, padahal kita itu sudah sebagiannya sudah melaksanakan. Next. Dan videonya kemudian ternyata dalam sebuah budaya positif itu dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari yang keempat itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Jadi anak-anak ketika datang ke sekolah itu pasti ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya makan. Maka kita sediakan kantin di belakang, di depan juga dengan diatur. Kenapa yang di depan tidak bisa masuk? Biar diatur, biar yang di belakang juga bisa berjualan, di depan juga bisa berjualan. Itu pakaian sama pakaian juga. Mereka itu bertahan hidup dulu dengan pakaian. Kita atur pakaiannya. Senin, Selasa putih biru, Rabu, Kamis batik, Jumat, Sabtu pramuka. Olahraga pakai baju olahraga. Itu salah satu untuk bertahan hidup di sekolah. Dia dengan keamanan. Ya. Maka untuk keamanan pembelajaran ini, alhamdulillah SMP 2 Samarang sudah dibentuk sekelilingnya. Ya. Sehingga insya Allah nanti akan dilakukan semuanya. Amin. Karena perlu keamanan. Kemudian ada kesehatan. Jadi selain keamanan ada kesehatan juga. Kita bentuk tim PNN-nya. Ya. Untuk ketika ada yang sakit atau apa, nah kita ini di lingkup sekolah SMP 2 Samarang. Dan ada yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa diterima itu ketika anak datang dari rumah, berangkat sekolah, memberikan bekal dan sebagainya. Ya. Pas datang kita sambut ya dengan wajah senyum. Jadi ibu yang bangun pagi, apabila ada masalah di rumah, jangan bawa ke sekolah. Apalagi pas 10 pagi, ya baru bisa mendapat ya. Nah, karena ingin ada rasa diterima, sambut mereka dengan wajah yang berseri-seri, sehingga mereka yang datang merasa diakui, dipedulikan.
ya, dan menjadi bagian dari kelompok. Kelompok itu adalah warga SMP Negeri 2 Samarang. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia atau siswa itu adalah penguasaan. Artinya mereka itu punya harga diri, ya. Harga diri untuk bukan dilecehkan, tapi dihargai, ya, diakui, didengar. Ya. Ketika anak-anak Pak koyo eskul PNR kan didengar, tapi ada aturannya, seleksinya. Ya. Sehingga ketika mereka didengar, diakui, maka insya Allah ketika melakukan kegiatan mereka akan berprestasi. Sehingga keinginan untuk dianggap itu bisa tercapai. Dan yang keempat adalah kebebasan. Artinya kebebasan ini yang pertama ada mandiri. Mandiri di sini adalah jadi anak-anak itu memiliki keinginan sendiri untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan. Ya. Karena kalau kita tidak diatur, mereka akan maunya sendiri. Dan memiliki pilihan mencoba hal baru mampu mengendalikan dirinya sendiri. Nah, jadi harus bisa mengendalikan diri sendiri. Dan yang kelima adalah kesenangan. Di sini bisa bermain, humor, antusiasme, ya. Dan keinginan untuk melibatkan sesuatu dengan hal-hal yang ada di sekolah. Contohnya dinas. Nah, ini adalah implementasi atau gambaran kebutuhan siswa yang ada di sekolah. Yang pertama, budaya membawa bekal makanan sehat dari rumah. Jadi kita membudayakan. Kalau saya melihat Pak Ahmad sudah ya, filosofi budaya. Jadi ketika di sekolah seminggu sekali supaya wali kelas dengan siswanya merasa ada sebuah kedekatan, ada jadwal makan bersama di kelas. Jadi anak-anak hari Rabu misalkan kita bawa makanan. Kita buat terang, misalkan di belakang kan ada gazebo, nah, di belakang melakukan makan bersama. Itu salah satunya adalah budaya buat makanan atau kebutuhan bertani. Yang kedua di sini ada kelas yang bersih dan lingkungan sekolah yang bersih. Ya. Alhamdulillah di sekolah kita baru sebagian bersihnya ya. Jadi susah sekali ya ketika kita ini harus terjadi, setiapnya terjadi ya. Cuma di sekolah kita bagaimana untuk melaksanakan kelas yang bersih dan lingkungan sekolah yang bersih. Kalau saya lihat yang bersih-bersih tiap hari itu Bang Dede membuat sama 2 orang. Anak-anak ya nggak balap kan? Kenapa Bang Dede membuat yang bersihkan? Kedua dia yang jualannya. Yang ketiga karena dia bertugas dari di sekolah. Seharusnya itu hanya bagian nyuci menjadi kemampuan itu. Dari mana menciptakan kebersihan ini? Tetap dari leadernya, kepala sekolahnya. Bagaimana menginstruksikan ke anak buahnya untuk merealisasikan anak buahnya sehingga siswa itu peduli bagaimana ketika ada sampah itu bisa dibersihkan. Dan yang kesehatan juga ada disebut dia ada kasih sayang. Jadi mereka mendengarkan curhatan anak. Dari sini mereka merasa diterima, diberikan. Jadi ketika ada curhatan itu jangan hanya diberikan saja. Ya. Jadi ketika ada permasalahan sebelum ke BK itu kalau bisa ditampung dulu oleh wali kelas. Kalau dengan mata pelajaran, selesaikan dulu dengan mata pelajaran. Kalau tidak, baru ke wali kelas. Wali kelas jangan ujuk-ujuk langsung menyerahkan permasalahan ke BK. Jadi di sini mendengarkan curhatan anak karena di kelas orang tuanya anak itu di kelas itu adalah wali kelas, bukan BK, bukan siswa, tapi wali kelas. Sehingga apa latar belakang mereka, masalah mereka, ujung belut bisa ya, ujung marabal itu adalah latar belakang. Kenapa mereka mabal? Itu harus terkontrol sama wali kelas, harusnya. Ya. Tapi kalau wali kelas tidak bisa menyelesaikan, baru ke ranah BK. Yang kedua, kasih sayang itu merasa menjadi bagian dari kelompok. Ya. Jadi mereka diakui ketika datang ke SMP 2 Samarang itu diakui. Ya. Oh, ini warga SMP 2 Samarang.
kelasnya ayat 7A, 7B, 7C, kualitasnya ayat itu kan sudah kita lakukan. Biar ada kerjasama. Contohnya di sini ada bupati menyapa anak kita datang, dan ketika sakit juga kita jenguk anak yang sakit. Ya, di sini ada siapa ya? Bupati menjenguk anak yang suka sakit. Jadi ketika sakit sehari, 2 hari, 3 hari. Saya ada kurang, tapi belum dari mana mulainya ya ketika anak sakit lewat WA, ya. Tapi di dalam visi guru visi SMP 2 Samarang, di sana kan ada berdikari, ya. Dinamis, arti dinamis itu menggerakkan atau melakukan kita itu harus bisa menyikapi perkembangan kita. Jadi kalau kayak budak sekolah ngirim sakit karena WA, dia dilarang. Kan ada dalam dinamis, bisa menyesuaikan sekolah itu dengan perkembangan zaman. Saya lagi ngagodok teman sarannya. Karena yang WA sana sebenarnya budak kesenangan WA yang surat diprotokol kirim ke wali kelasnya. Itu wali kelas kita kurang. Ya seperti itu ya. Dia ada penguasaan. Penguasaan itu adalah harga diri atau siapa aku. Ya. Ketika dia ingin meminta sesuatu, kita akomodir. Dia ingin jadi paskibra, dia menjadi SX 2 PNR, menjadi enlister, pramuka, atau punya praktek komputer besar. Nah, dia ada kebebasan di sini memiliki pilihan mencoba hal baru atau mampu mengendalikan dirinya sendiri. Contoh di sini ada KBM outdoor. Jadi saya berkeinginan yang di belakang itu, dulu sekolah kita itu SMP 2 Samarang itu kan di daerah pegunungan, ya. Tapi yang dirasakan adalah gersang, ya. Kenapa gersang? Karena kurangnya tanaman atau pohon yang ditanam. Padahal membeli kan sekarang ya tanaman sekolah mau setiap hari 20.000, ya. Kalau beli kan sampai sini kan 2 juta ya. Tapi akan bermanfaat ke depannya, ya. Itu kan budaya positif, ya. Ketika kurang meninggalkan sekolah telah ia kepelakan orang, ya. Manfaat ke jajan niuhan itu kan ibadah atau pahala yang tidak terasa. Jadi tapi kalau misalkan udah panasan, nah kudu melihat tanggal, dia buat tanggal, itu dosa saham, dosa perbuat kebijakan. Next, biar ada kesenangan. Di sini kesenangan itu ada yang bermain, ada humor, antusiasme atau tertawa. Ya. Misalkan ada juara futsal, nah di sini kan kemarin sudah ada futsal, mengakomodir ke keinginan anak, karena anak antusias ini melakukan apa yang ada dalam dirinya untuk melakukan tendangan atau sepak bola. Nah, dia ada tahfiz. Kenapa mereka suka tahfiz? Karena mereka juga dianggap menghafal itu adalah sebuah permainan, sehingga mereka setelah tahfiz. Belum tentu yang futsal senang dengan tahfiz, belum tentu, karena mereka memiliki antusiasme masing-masing. Dan sini ada juara karate yang tinggal nasional, ya, cuma dari SMP 2 cuma perwakilannya bukan dari kita, ya, individu. Maka kemarin ada yang dari Ustaz Bupun, pencak silat kabupaten, ada, ya. Dan ada yang kirohan, ya, kirohan itu apa ya? MTQ. Saya juga nggak tahu kenapa anak-anak berprestasi ini bisa melenggang tanpa ada koordinasi atau berkolaborasi dengan sekolah kita. Maka saya juga tidak tahu kenapa ujung-ujungnya juara. Kita kalau membawa dari SMP kan lumayan menjadi daya juara. Next. Segala sesuatu itu dilakukan dengan dasar motivasi, ya. Jadi orang ketika melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya, ya. Tapi motivasi kita pengaruhan lagi juga, kita terpengaruh, ya. Karena saya ada keinginan, maka saya datang tepat waktu karena ada penilaian dari orang lain. Itu namanya motivasi eksternal. Artinya untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau kita kesiangan atau kita tidak memakai baju yang sama dengan yang lain, asal nyaman. Nah itu berarti
faktor eksternal, bukan dari diri kita sendiri. Atau mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu perilaku manusia. Kalau dalam momen-momen tertentu, ya, misalkan pertandingan sepak bola, itu imbalan tidak apa-apa karena bukan insidentil, itu insidentil ya, hanya dalam waktu tertentu. Tapi misalkan ketika Bucama ya, yang mengajukan dikasih buku, itu kan penghargaan, bukan dari dirinya sendiri. Takutnya ketika tidak ada buku, mereka tidak mau melakukan pembacaan karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini dalam perilaku manusia yang disebut dengan motivasi eksternal. Tapi yang harus kita kembangkan yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Artinya mereka melakukan sesuatu itu didasarkan dengan keinginan dia sendiri atau motivasi internal. Next. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi orang kita mau bangun tidur, ya dibangunkan dengan alarm. Itu kan pengaruh dari luar. Ketika bangun, kalau dari hatinya mau tidur lagi, alarmnya pasti dimatikan lagi, dia tidur lagi. Karena itu faktor eksternal. Tapi kalau orang tewas, ya, dari fisik, walaupun tidak ada alarm dan sebuah kebiasaan bangun subuh, tidak ada alarmnya, pasti bangun jam 4. Seperti itu. Ini motivasi internal menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dari dalam diri kita sendiri, ada beban, jadi merdeka. Next. Nah, ini apa yang ibu bapak lakukan di lingkungan sekolah, di kelas, ya. Jika ada anak melakukan tidak sesuai dengan tata tertib, apa yang dilakukan itu adalah hukuman, konsekuensi atau restitusi. Dalam kegiatan positif yang kita inginkan itu adalah sebuah restitusi. Karena hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan anak kesiangan di WC, misalkan kita lagi belajar, kenapa kamu kesiangan? Ngantuk, itu kan tiba-tiba. Itu buat hukuman. Kalau konsekuensi, kita ketika masuk kelas buat kesepakatan. Ya. Ketika jam pelajaran matematika, ya, apa yang ingin kalian sepakati? Nah, jadi anak-anak sepakati, Pak datang tepat waktu, silakan. Pilih. Pak tidak boleh jajan, boleh. Pak permisi kalau mengacungkan tangan, kalau berpermisi silakan. Itu yang disepakati dulu. Ya. Jadi ketika ada pelanggaran, itu adalah konsekuensi dari anak tersebut. Ya, karena anak yang mengajukan. Jadi pas datang telat, nah, kita bukan membunuhnya, tapi kembalikan apa yang kamu yakinkan, apa yang kamu sepakati. Kemarin yang kita yang pertama yang sebelumnya, ya Pak, saya melanggar keyakinan kelas saya bahwa saya datang terlambat. Nah, seperti itu namanya konsekuensi. Dan ada restitusi, ya, yaitu proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Artinya, ketika hampir sama dengan konsekuensi, cuma di sini pengolahannya itu lebih berdasarkan kolaboratif. Ya. Jadi si anak dipanggil tidak salah, dia ditanyakan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Jadi anak mengatakan, Bapak saya tadi datang ke kelas terlambat. Kenapa terlambat? Tujuannya itu kan tujuan dari tindakan mereka. Ternyata di dosennya tidak ada air, misalnya. Jadi lama kan itu tidak bisa disalahkan anak juga. Ya. Jadi kita jangan menjudge langsung kamu terlambat, langsung diharap, ya, seperti itu. Ya. Dikoreksi dulu, ya, kenapa? Tapi tetap kamu sudah melanggar keyakinan kelas kami. Sebenarnya kalau itu anak yang baik, tapi kamu sudah melanggar. Coba kalau ada pelanggaran tersebut, apa yang kamu lakukan? Oh ya Pak, saya merasa bersalah. Ya. Jadi yang mengakui bersalah itu adalah si anak. Oh ya Pak, saya merasa bersalah. Apa kesalahannya? Sudah melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang pertama. Terus apa yang kamu lakukan? Nah,
Itu namanya restitusi. Tunggu tunggu. Berproses lima posisi kontrol guru. Nah. Jadi ibu, di sini ada yang nomor 1 sebagai penghukum. Kalau BK penghukum bukan bu? Ibu, BK itu maksudnya penghukum, membuat rasa bersalah, apa sebagai teman, pemantau atau manajer sebagai teman. Kalau Pak Upi, 5 posisi kontrol guru. Ketika kita melakukan tindakan dengan kelas, berkoordinasi atau melakukan komunikasi, apabila dengan pelanggaran, kita itu posisinya ada di mana? Di sini ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Kita next. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Jadi kayak verbal itu semacam surat perjanjian. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, langsung jiwir, sekali sakit ibu, ya, langsung dijiwir ya. Itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi guru akan melakukan komunikasi dengan anak dengan suara yang lembut. Jadi ketika si anak melakukan kesalahan, dulu misalnya. Jadi kita itu harus kalau kita ada apa nak? Ya, ada apa? Oh ya, apa kamu melakukan itu? Nah, jadi ketika ngomong Abimah, tidak berbuat yuk, itu. Abimah sebagai penghukuman pada dia. Yang ketiga, sebagai teman. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan secara dari hati ke hati bersama. Yang keempat, mentor. Yang kelima, manajer. Nah, di dalam budaya positif ini, kita itu sebagai guru yang diinginkan oleh budaya positif yang diajarkan itu kita harus sebagai manajer. Karena manajer bu, manajer yang bisa mengatur, mengontrol. Nah itu kan manajer itu kan candi berdua. Ustaz, apa yang manajer kan? Ya. Jadi manajer itu adalah guru sebagai mentor di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Artinya, ketika murid melakukan pelanggaran, kita berkolaborasi atau bekerjasama dengan murid. Artinya kita gali dulu kesalahannya di mana. Dan si anak mempersilahkan murid itu untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kalau bisa kita menggali informasi ke anak dan si anak bisa mengakui kesalahannya oleh dirinya sendiri. Jadi kita itu sebagai manajer. Jadi manajer pola yang bersalah itu, sehingga dia bisa timbul dari dirinya. Oh pak ya saya salah. Seperti itu. Next. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol yang tadi. Misalkan ada kasus siswa datang terlambat ke sekolah. Kalau kita sebagai penghukum, yang kita lakukan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Ya, seperti tadi ada yang kesiangan tutup pintu, ya, karena kita sedang fokus belajar pas terganggu. Dari mana kamu? Nanggung diadap, berarti adalah sebagai penghukum. Nah seperti ini bisa tanya. Dan yang kedua itu adalah sebagai teman. Jadi ketika ada yang terlambat ke sekolah, kalau kita memposisikan anak sebagai teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga, buat taman bangga. Kali ini tidak apa-apa, silakan kamu duduk. Tapi jangan diberani. Nah, itu adalah
memposisikan anak sebagai teman. Jadi merasa dihargai oleh kita. Dan yang ketiga, di sini adalah pembuat rasa bersalah. Ini BK. Jadi siswa ketika datang terlambat ke sekolah. Berapa kali kamu, Bu Guru sudah mengingatkan ya? Berapa kali kamu kesiangan? Maka berapa kali? Kemudian saya atau ibu merasa kecewa dengan sikapmu, ya, karena ibu sudah memberikan kepercayaan kepada kamu untuk tidak datang terlambat lagi. Tapi dilakukan lagi, sebenarnya buat merasa bersalah. Jadi si dia sudah diberikan kepercayaan oleh guru, ya, tapi kepercayaan itu tidak digunakan dengan semestinya. Kemudian yang keempat, ya, sebagai pemantau. Ketika siswa datang terlambat ke sekolah, kamu sudah melanggar apa peraturan yang ada dan konsekuensinya apa. Jadi ketika si anak datang ke kelas terlambat karena sudah ada kesepakatan kelas, silakan kamu sapu tunggu di luar sampai bersih-bersih kelas. Kalau kita sebagai manajer, ketika ada siswa yang terlambat ke kelas, jadi yang dicontohkan sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, jadi dipanggil dulu sana, masuk, silakan dulu. Kenapa kamu terlambat ke sekolah atau ke kelas? Jadi apa kesalahanmu? Terlambat kelas. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi di sana dibuat dulu menstabilkan dirinya, ya, dirangkum dulu kesalahannya apa, kemudian apa kesalahannya, kemudian apa yang akan dipertanggungjawabkan dengan melakukan kesalahan tersebut. Itu adalah sebagai manajer. Jadi anak-anak mengakui, ya, anak-anak Facebook menerima sebagai hapus borwe. Jadi nanti juga yang memberikan solusinya seperti itu. Next. Dalam sekarang ada membuka keyakinan kelas. Jadi dalam sebuah budaya positif itu diawali dari kelas dulu. Selain tadi manajernya, ya, atau pimpinan sekolahnya yang harus bisa menguasai warga sekolah. Di sini di bawahnya juga peserta didiknya. Jadi peserta didik juga harus ada pembentukan keyakinan kelas. Contohnya di sini. Keyakinan kelas itu adalah peraturan yang disepakati antara guru dengan murid. Jadi ketika misalkan kelas masuk, buat catatan. Silakan kalau pelajaran bapak maunya seperti apa. Jadi anak-anak buat sehingga mau ditempel ya, silakan tulis masing-masing. Ya. Dan ditempel di buku. Nah, yang dituliskan anak-anak itu disebut kesepakatan kelas. Ya. Jadi sifatnya lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kan panjang, nah ini lebih mudah dipahami. Ya. Kemudian berupa pernyataan universal. Jadi gambaran secara besar. Dibuat dalam bentuk positif, sedikit tulisannya, ya, yang mudah diingat dan sesuai dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Jadi jangan keluar gerbang lewat depan, misalnya, lewat belakang, harus lewat depan. Tapi tukangnya jadi benteng, ya. Jadi itu jadi agak susah, ya. Jadi kita kecuali Ustaz pun ketika doa, aku pilih Ustaz, ya. Lewat kesepakatan kelas. Gitu. Tidak boleh jalan keluar kelas jam istirahat. Dan yang terakhir, semua warga kelas menggunakan saat menentukan. Kalau di kelas, next. Ini adalah penerapan keyakinan kelas di SMP 2 Semarang. Ini kan ada tata tertib. Tata tertib ini adalah dibuat dari satu arah, dari satu pihak, ya. Jadi misalkan sekolah membuat ini tanpa anak-anak melibatkan. Pokoknya budak dulu patuh dengan aturan, karena mereka tidak dilibatkan. Ini adalah komunikasi satu arah. Datang tidak boleh terlambat, tapi boleh bertugas, sepatu hidup, tapi sebagainya. Jadi adalah tata tertib. Kemudian kita ubah di dalam sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, misalkan anak-anak kasih ya dulu mau kertas berwarna dulu sebenarnya bisa buat. Jadi dia bisa ditempel buat keyakinan kelas atau apa yang kalian inginkan dalam pembelajaran supaya kalian fokus. Datang tidak boleh telat, misalnya. Kelas harus bersih, terus kumpul ke
dia sepakati mana yang akan disepakati oleh kita dengan anak-anak. Contoh di sini masuk kelas tepat waktu, berdoa dan mengaji sebelum mulai belajar, saling menghargai dan menghormati, selalu bekerja sama dan bergotong royong. Next. Yang kedelapan, setelah ada keyakinan kelas, maka di dalam pelaksanaan ketika ada permasalahan, kita diusahakan dengan melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, sudut pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi bahwa dulu. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi ketika salah teh benar teh gimana salahnya? Jadi divalidasi valid. Jadi orang sertifikasi valid teh. Nah, jadi ada aspek-aspek yang harus kita terpenuhi. Dan ada menanyakan keyakinan kelas. Jadi setelah orangnya salah, apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas yang disepakati? Oh, saya tidak masuk kelas tepat waktu. Itu keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini adalah sebuah pendekatan disiplin positif yang dapat membantu siswa belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki hubungan yang besar. Jadi boleh misalkan saya juga menulis, saya ini yang dipelajari oleh saya. Jadi ketika ada permasalahan itu distabilkan identitasnya. Jadi diakui keberadaan si anak itu. Ya. Dan validasi tindakan yang salah. Oh, kamu itu bukan salah satu orang yang melakukan kesalahan ini. Ada yang lain. Tapi kamu harus bisa memperbaikinya seperti itu. Dan menanyakan keyakinan. Next. Nah, ini tahapan restitusi. Ya. Contoh yang tadi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi itu menstabilkan identitas. Identitas itu jati diri, ya. Jadi kamu ketika salah teh bukan berarti salah diri, ya, cuma salah harga dirinya dijatuhkan. Nah, tapi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Jadi mentelater menewai kasih kerja. Cuma di sini divalidasi tindakan itu. Ya. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, berterapkan. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Si anak akan curhat ke orang. Jadi ibu di rumah teh si bapak di rumah pas sawai. Atau tapi presiden yang izin antrinya seperti itu. Kata mbak, gimana di Cisarua? Seperti itu. Dia menanyakan keyakinan. Setelah itu tetap walaupun salah, kita kontrak belajar kita seperti apa keyakinan kelas. Terus kalau seperti itu apa yang kamu langgar dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati di kelas. Kalau ibu misalnya datang terlambat tadi. Next. Ya, itu beberapa bagian sebelum ini ya, sebelum kesimpulan. Nanti ada tanya jawab ya. Jadi sebelum ke budaya positif, jadi saya mengatakan itu budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah itu sudah banyak ya, tinggal kita menjaganya dan meningkatkannya ya. Jadi yang harus kita titik beratkan itu budaya positif itu bukan di anak saja, tapi selain kita, pimpinan kita nanti yang juga mudah-mudahan sekali sudah ya memiliki budaya positif yang baik dan perlu ditingkatkan. Mungkin itu yang bisa saya paparkan untuk yang saya pahami ya. Lebih kurangnya ibu bapak tambahkan atau ada tanggapan atau seperti apa, saya buka dalam sesi tanya jawab oleh Marulana. Bapak Ibu, diseminasi yang barusan dipaparkan oleh rekan kita. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau penambahan, saya persilakan. Mangga Bapak Ibu. Kayaknya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator dan juga terima kasih Pak
materi pada MPD. Begitu salah panjangnya lebar ya, panjang lebar kaitan dengan budaya politik yang ada di kita semua. Bagaimana cara menerapkan budaya positif yang bisa kita lakukan bukan hanya kita nikah wanita budak, tapi guruna juga harus berbudaya positif. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi motivasi kita, terutama saya bisa berbagi bersama-sama dengan akhlakul karimah. Sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah, kita harus memberi contoh terlebih dahulu sebelum kita mengajak orang lain. Ada hal yang saya tanyakan kepada orangnya kaitan dengan keyakinan kelas. Tadi sudah dijelaskan bahwa keyakinan kelas itu harus bersama-sama dengan siswa. Nah, untuk itu di sini ada tata tertib yang dibuat oleh kesiswaan yang dilakukan oleh yang lainnya, membuat keyakinan kelas yang dibuat oleh kita sendiri dengan anak kita semua. Semuanya yang menjadi pertanyaan, ketika keyakinan kelas, apakah keyakinan kelas tersebut dibuat oleh wali kelas dengan siswanya, anak kelasnya, ataukah keyakinan kelas ini dibuat oleh semua guru bersama-sama? Nah, ketika keyakinan kelas, apakah kelas itu hanya wali kelas atau dengan semua guru? Misalkan 12 total, apakah masing-masing membuat keyakinan kelas dengan guru tersebut dalam pelaksanaan aja? Itu mohon penjelasan dari Pak, apakah bisa misalkan keyakinan kelas ini hanya oleh wali kelas atau oleh guru maupun yang lain? Sehingga ketika ada keyakinan kelas yang tidak tercantum di tata tertib, nanti bagaimana? Apakah hanya keyakinan kelas saja yang dipakai atau tata tertib dihilangkan? Bisa saja nanti ketika keyakinan kelas disepakati oleh anak dan kita semua, tetapi ada hal yang tidak tercantum di tata tertib, tidak ada. Misalnya kesepakatan kelas anak-anak, Pak, saya mengusulkan baju atau pakaian diusulkan ya berbeda, nah itu bisa tidak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berikutnya mungkin ada mau disatukan atau satu-satu? Satu aja dulu. Kami persilakan kepada Arana untuk menjawab dari rekan kita Ayah. Saya akan mencoba menempatkan kasus yang ada di tiap-tiap sekolah ya. Jadi itu sebuah keyakinan kelas itu adalah apa yang akan kita lakukan dalam sebuah pembelajaran itu antara guru dengan anaknya. Dalam arti sebuah keyakinan kelas itu ketika kita belajar, kita buat aturan. Mau itu aturannya dari diri kita sebagai guru mata pelajaran atau sebagai wali kelas. Misalkan kapasitas wali kelas, misalkan ingin membuat kesepakatan dengan anaknya itu berkelanjutan, tiap hari itu sama. Berarti itu kesepakatan wali kelas dengan siswa. Tapi kita misalkan guru berani ingin membuat kesepakatan kelas, itu bisa saja tanpa ada menambahkan dari kesepakatan yang sudah ada di kelas, menambahkan. Itu juga kesepakatan itu tidak menerobos dari tata tertib yang sudah ada. Ya. Misalkan kita sepakati, misalkan hari Sabtu yang lain ini kalau di kelas itu berhubungannya dengan pembelajaran. Hari Sabtu kita pakai batik, misalkan sepakati aja itu. Ya. Tapi ini kesepakatan atau keyakinan kelas yang untuk mengefektifkan pembelajaran, bukan untuk memintakan aturan, tapi untuk mengefektifkan pembelajaran, di mana si anak itu ketika melakukan pelanggaran itu lebih ke lebih ke penanganannya restitusi yang tadi ya. Jadi lebih ke si anak mengakui, bukan kita sebagai penghukum. Jadi ketika keyakinan kelas ini untuk mengantisipasi sebuah kesalahan anak dalam pembelajaran seperti itu yang saya pahami. Jadi yang namanya COVID
Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanggapi yang barusan pertanyaan dari Pak Yoga. Memang mengenai keyakinan kelas ini saya kira ini hal yang menarik untuk dibahas Pak. Dan tadi pertanyaan dari Pak Yoga juga, ini batasannya segimana? Apakah setiap guru, setiap maba di setiap kelas itu harus memiliki keyakinan atau bagaimana Pak yang efektif? Terima kasih Pak. Ya, yang tadi awalnya judulnya kan budaya positif. Dalam arti budaya positif ini diterapkan di sekolah yang ada di semua Indonesia, ya, yang diterapkan di EGP. EGP menerapkannya atau mengaplikasikannya keinginannya di tiap sekolah. Sekolah itu harus mengembangkan atau melaksanakan atau menerapkan tentang pemahaman budaya positif. Artinya setiap guru itu kalau bisa melakukan sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, sehingga ketika melakukan sebuah sanksi atau hukuman itu tidak lebih ke hukuman dan konsekuensi, tapi ke sebuah restitusi, sehingga apa yang dilakukan oleh si anak itu keluar dari dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Contohnya gini, ketika datang anak dari rumah ke sekolah itu tepat waktu itu bukan karena takut dihukum, karena ada Pak Ahmad atau saya sendiri atau siapa saja yang menghukum kalau telah suatu halnya dipisahkan, bukan seperti itu. Tapi keinginan ketika anak datang ke sekolah itu karena dia ingin merasa betah di sekolah, ya. Karena kenapa anak datang disambut oleh ibu bapak guru dengan senyuman, selamat datang anak-anak, ayo masuk, ya seperti itu. Dia ketika ada permasalahan di kelas, jadi si anak ketika melanggar apa yang dia tuliskan. Misalkan anak-anak itu sudah menulis keyakinan kelas pelanggaran PAI, tapi dengan wali kelas sudah ada kesepakatan kelas. Cuma berkaitan ini ada yang kurang. Jadi jelaskan ke anak, yuk karena kita pelanggaran PAI, buat keyakinan kelas menurut kalian yang berhubungan dengan PAI misalkan. Misalkan sebelum belajar dimulai kita baca doa Bismillah atau doa belajar dulu. Sepakat, dan sampaikan semua. Dan wali kelas dibacakan yang dituliskan oleh anak-anak. Nah, ini sepakat gak? Kita sepakati apa yang dituliskan oleh anak-anak kalian. Sepakat. Nah, jadi ketika ada pelanggaran, itu yang dilanggar itu bukan tata tertib yang ringan dari kelasnya, tapi yang mereka tuliskan. Sehingga ketika kita melakukan anak melakukan kesalahan, itu ditanya silakan dulu, kenapa kamu melakukan itu? Ya Pak, saya datang terlambat ke kelas karena tadi di toilet penuh. Kita ada alasannya. Saya tahu misalnya kamu itu jarang, masih ada yang lain juga yang suka telat ke kelas. Jadi Bapak, kami yakin kamu melakukan itu bukan disengaja atau gimana. Dan kita tanyakan lagi, apa keyakinan kelas kita yang telah kamu langgar? Oh ya Pak, kemarin saya sudah melanggar, misalkan waktu masuk kelas tepat waktu. Jadi dia mengakui sendiri kesalahannya yang mereka lakukan. Jadi yang diinginkan dari pemerintah itu semua sekolah itu melakukan budaya positif. Jadi semua sekolah, di antara yang paling kecil itu dari siswa dimulai dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ada keyakinan. Jadi nanti ini kalau maunya ini bukan tata tertib sekolah, ya, tapi keyakinan sekolah. Jadi ada kesepakatan. Seharusnya seperti itu dia. Termasuk kesepakatan guru dengan kepala sekolah harus ada itu nanti ke depannya. Karena budaya positif itu bukan di anaknya saja, dimiliki kepala sekolah, guru, murid, pasapor harus memiliki budaya positif, menggunakan sesuatu pada tempatnya. Itu. Terima kasih. Ada yang menambahkan atau menambahkan? Kita lagi Pak yang barusan Pak. Gimana ya? Ini tadi kan yang saya tanyakan itu yang efektifnya seperti apa? Karena saya pernah mengalami begini Pak.
ketika saya mencoba untuk membuat kesepakatan kelas, Pak, taruhlah saya mengajar di 7 kelas gitu kan, 7 kelas 8A, 8B, 8C dan seterusnya. Ternyata kesepakatan di setiap kelas itu berbeda-beda. Lah malah saya sendiri yang lupa dengan kesepakatannya sudah dibuat gitu. Nah, kemudian sekarang kebayang kalau misalnya kelas 8A itu kan ada 11 mata pelajaran, Pak ya. Kalau setiap mapel buat kesepakatan gitu, apakah anaknya juga ingat gitu kan dengan kesepakatan yang dibuat dari setiap kelas itu? Nah, makanya tadi saya tanyakan itu, ini efektifnya gimana? Apakah keyakinan atau kesepakatan kelas itu cukup dibuat satu aja bersama wali kelas, namun umpamanya dengan memperhatikan pertimbangan dari guru yang mengajar di situ, jadi tidak harus setiap mapel buat, cukup satu aja berkelas, tapi pertimbangannya dari semua mapel. Gitu, itu Pak tadi Pak yang saya maksud itu. Yang efektifnya yang seperti apa? Jangan-jangan karena terlalu banyak, gitu ya, gurunya lupa, anaknya juga lupa, gitu ya, malah tidak dilaksanakan, kan gitu. Itu jadi apa namanya tidak banyak begitu. Ya kemudian yang kedua saya tadi tertarik dengan istilah berpikir menang-menang Pak. Tadi bagian mana tadi saya lupa itu ada berpikir menang-menang ya? Ya itu saya mengenal istilah itu Pak beberapa tahun ke belakang. Saya baca buku The Seven Habits kalau nggak salah ya. Kalau saya memahami tentang apa namanya berpikir menang-menang itu, ini semacam kompromi Pak ya. Dan yang saya pahami bahwa berpikir menang-menang ini tuh tidak bisa berlaku dalam segala situasi. Contoh misalnya begini, ketika kondisinya itu sedang kondisi di dalam yang ada kaitannya dengan persaingan atau ada kompetisi, lah gimana kompetisi kok berpikir menang-menang gitu kan? Yang namanya kompetisi pasti ada menang ada kalah gitu. Artinya secara global, secara umum, ini saya pahami Pak ya, bukan sesuatu yang bisa diterapkan dalam segala situasi. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah di dalam konteks pembelajaran, ya Pak, model berpikir menang-menang ini bisa diterapkan dalam semua situasi dalam pembelajaran, atau justru ada batasan-batasan tertentu yang memang, oh iya, di dalam pembelajaran juga itu ternyata tidak bisa. Itu Pak, mungkin Pak, apa namanya, tambahan masalahnya, tambahan pertanyaan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Rofi. Tadi sudah saya jelaskan, terima kasih ya. Jadi keyakinan kelas itu bisa dibuat oleh wali kelas. Namun apabila guru mapel ingin menambahkan, berarti itu berlaku untuk mapel PAI misalnya. Belum tentu PAI digunakan oleh OPI, ya, karena itu dan efektivitas ke anaknya. Kalau anaknya tidak mau menambahkan dengan keyakinan kelasnya, itu kan ada di anaknya juga. Ya. Jadi kita itu memberikan kebebasan keyakinan yang mereka yakini, belum tentu sekurang ini mau efektif nih, namun beda-beda keyakinan. Tapi kalau anak-anaknya meyakini, ya, itu kan keyakinan mereka. Jadi keyakinan mereka belum tentu disamakan dengan keyakinan kita. Tapi kalau mereka sudah yakin, Pak, keyakinan kelasnya sudah baik yang ada di wali kelas, tidak disepakati, mungkin itu ya. Jadi terserah dengan keyakinan. Jadi jangan sampai ketika orang ajarkan, yang saya keyakinan kelas agama kepemiluan, seperti itu ya. Tapi dibukakan bukan. Dia untuk keyakinan kan udah yakin, jadi efektivitasnya. Menurut saya seperti itu ya. Jadi bisa wali kelas dulu atau ditambahkan atau kan? Ya. Jadi bisa dilakukan dengan keyakinan kelas kita masing-masing. Mau ditambahkan silakan, biar tidak apa-apa. Oh ya, yang kedua, stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Yang kami pahami itu semua adalah membuat paradigma pendekatan teori kontrol. Teori kontrol itu kan ada 5. Ada sebagai penghukum, ada sebagai teman,
ada sebagai manajer terakhir dan yang lima ya. Ketika model berpikir menang atau kalah di dalam sebuah kasus ya, kita itu mengontrol itu apakah mau siaran itu mau menjadi ketika permasalahan selesaikan, dia jangan sampai merasa disalahkan, tapi dia mengakui kesalahannya dengan apa yang kita paparkan. Jadi kehayan kurang terlampaui, anak juga merasa bangkit dari dirinya sendiri, itu arti dari menang. Dan kalau di dalam kompetisi tadi kalau tidak salah kita itu bisa ada penghargaan atau memberikan imbalan. Kita bisa melakukan misalnya dalam sebuah kompetisi ya, karena di sana ada menang dan kalah, baru diberikan reward atau imbalan untuk memotivasi anak untuk melakukan hal yang lebih baik kalau dalam sebuah perlombaan. Tapi kalau dalam sebuah pembelajaran, ketika anak dikasih reward imbalan, itu yang dikhawatirkan anak memiliki kemampuan atau motivasinya itu bukan karena dirinya ingin berubah, tapi karena kalau saya bisa ke depan akan mendapatkan hadiah. Nah itu ya, jadi kalah buat kita, menang buat dia ya. Itu dari sebuah pembelajaran. Kalau menang dan menang, apa yang kita sampaikan dalam pembelajaran, nanti ayah anaknya ngerti ya. Tapi anak mengerti dengan keinginan sendiri dari hatinya, bukan dari imbalan. Nah itu yang menurut pikiran saya itu adalah model berpikir menang dan menang. Kalau dalam kompetisi seperti itu pasti menang dan kalah, karena harus ada. Kalau dalam sebuah kompetisi diberi hadiah yang reward itu pasti harus ya. Karena ada satu fase yang mereka lewati untuk menunggu hadiah tersebut. Kalau dalam pembelajaran, contohnya juara umum, nah itu bisa dikasih reward ya, menurut saya kan? Karena itu jadinya prosesnya lama. Tapi kalau misalnya siapa yang bisa menjawab di depan, Bapak kasih permen atau uang 2.000. Kalau menurut yang saya pelajari itu bukan menimbulkan kebaikan, tapi si motivasi belajarnya itu kalau ada hadiah dia akan belajar, kalau tidak ada dia efeknya kerja yang lain. Cara ada tingkat berpintar kurang dan sangat kurang. Sangat kurang nggak percuma belajar. Yang akan mendapatkan hadiahnya pasti WCFA. Percuma kurang belajarnya. Itu dampak negatif dari sebuah imbalan atau menang dan kalah. Jadi kalau ngacu menang, yang tidak ngacu merasa kalah seperti itu. Oke, itu bapak ada yang berbeda. Tapi yang saya pahami seperti itu. Mungkin ada penanggapi lebih. Izin menambahkan Bapak Ibu mengenai pertanyaan tentang mulai dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lahir dari tata tertib. Kan kalau tata tertib sudah terstruktur yang dikeluarkan oleh sekolah berdasarkan yang disepakati dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat di situ. Kita menyusun tata tertib. Nah, di kelas juga harus membuat keyakinan kelas yang lebih mengedepankan pada nilai-nilai. Nah, terus apakah batasannya harus semua guru atau hanya wali kelas saja? Ada tata tertib, lalu kita sebagai wali kelas kita juga kan kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas 9C ini loh, kalau dengan ibu, dengan wali kelas. Kita buat dengan kata-kata yang positif, universal, dan mudah diingat, dan juga tidak terlalu banyak. Tapi turunan dari tata tertib. Nah sekarang, bagaimana guru mata pelajaran? Ini tidak jauh berbeda dari Bapak Ibu ketika semester awal membuat kotak belajar. Kayak seperti itu Bapak. Jadi ada keyakinan kelas mata pelajaran. Bagaimana dengan 13 mata pelajaran yang pada akhirnya saya juga kelimpungan. Maka dari itu kita harus tertib administrasi. Kan kita harus tahu karakter dari kelas 7A akan berbeda dengan 7B. Maka keyakinan kelas yang kita terapkan juga akan berbeda. Anak akan pusing loh nantinya? Enggak. Karena apa? Masing-masing mata pelajaran Bapak dan Ibu punya ciri khas masing-masing. Makanya di keyakinan kelas mata pelajaran jangan terlalu banyak.
Contoh kalau IPS tidak membawa kepala yang berisi. Artinya ketika mendengar besok hari jadwalnya IPS, di rumah anak-anak akan baca terlebih dahulu. Karena ciri khas IPS bukan jangan bawa kepala yang kosong, harus bawa kepala yang isi. Artinya mereka sudah siap untuk belajar supaya tekan mereka begitu mendapatkan materi dari kita langsung tersambung gitu. Nah itu salah satunya. Mungkin seperti itu Bapak. Tapi bolehkah dipajang? Nah, kalau dipajang misalkan akan ada 13 mata pelajaran, ya tidak apa-apa, tergantung dari kesepakatan masing-masing. Tapi intinya di sini adalah menerapkan nilai bagi anak. Mereka akan diakui, oh iya pendapat saya diakui oleh semua orang, dibawa oleh semua orang, diyakini oleh semua orang, dan dilakukan oleh semua orang. Jadi anak-anak akan lebih pada motivasinya akan langsung ke intrinsik. Karena saya yang buat, berarti saya yang akan bertanggung jawab. Lalu kan diawali dengan kata-kata positif. Ciri khasnya itu nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan pada anak dan juga dengan kata-kata positif. Lalu tentang ini stimulus respon untuk ini kan berawal dari paradigma pembelajaran ya, perubahan paradigma pembelajaran. Tapi dari miskonsepsi tadi bahwa selama ini kita menganggap anak itu bisa kita monitor, ya kan? Kalau di profil pelajaran, di profil pelajar-pelajar kita nggak bisa monitor. Karena apa? Kita harus merubah paradigma dari teacher center menjadi student center. Dan itu butuh proses dan kerjasama yang banyak. Makanya di sini ada perbandingan bagaimana antara stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan yang sebenarnya seperti itu. Ini kan di stimulus respon apa yang kita lakukan selama ini kan? Apa yang kita lakukan selama ini? Ternyata di kita diingatkan lagi oleh filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus melakukan. Jadi mereka itu anak-anak punya pilihan. Mereka diakui kebebasannya. Mereka kita sebagai amo yang memberikan tuntutan pada anak, memberikan bagaimana mereka berproses yang awalnya berpikir menang kalah. Jadi kalau kita kadang berpikiran kalau anak nurut apa yang kita katakan, berarti saya menang loh, ya kan? Kalau anak enggak nurut, kalau kita gimana? Ya kan suka curhat kita. Masih cara kan udah gimana nih? Saya gitu kan. Nah, kita kan berpikir seperti itu. Padahal sebetulnya ketika di teori kontrol pilihan, berarti kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Menang siap, kalau tidak siap. Kita punya jiwa kompetisi. Itu inti maksudnya seperti itu. Bukan berarti menang ya harus menang, bukan ke arah sana. Tapi kita harus mempunyai jiwa kompetisi. Jadi kalau menang ya siap, kalau kalah yang siap, tapi kita berupaya mencari solusi yang terbaik. Seperti itu kalau dari perbandingan dari antara perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan. Jadi kan ada proses peralihan. Dan jadi kita dirubah dari zona nyaman berubah ke sesuatu hal yang baru. Kadang kita kan terikat oleh hal-hal yang tabu. Tidak di atasnya gitu. Makanya kita kan harus bersifat dinamis. Mungkin itu Bapak. Mohon maaf jika masih. Ya ini memang menarik Bu, karena terus terang ini sesuatu yang baru dipelajari. Namun ada hal-hal tertentu yang saya pernah mau baca dan mempelajari itu. Ini semacam semacam kayak kolaborasi gabungan dari beberapa hal. Kemudian ini tentang materi CGP itu mau diambil dari cabang sini gitu ya. Dan ini mengenai berpikir menang-menang, kembali lagi ini sepertinya ada penafsiran yang berbeda di antara kita menjadi guru dan kalau saya memahami berpikir menang-menang itu, jadi bukan sebagai sikap mental kita yang siap menang dan siap kalah, tapi ini seperti semacam kompromi antara dua belah pihak. Ini saya sebagai guru, kamu sebagai siswa. Bagaimana ketika ada masalah, gitu ya, kita bisa mencari solusi yang bisa buat dia nyaman, enak, dia tidak merasa sebagai pihak yang kalah, dan kita pun gitu, bukan sebagai pihak yang kalah. Makanya ada istilah lain selain menang-menang itu kan, ada kalah-kalah, ada menang-kalah, ada kalah
menang, ada teman menang. Jadi ini semacam kompromi. Bagaimana kita bisa menarik satu benang merah di antara dua belah pihak supaya tidak ada pihak yang merasa tersudutkan. Itu pengalaman saya berpikir menang. Mohon maaf, karena sebelumnya saya pernah mempelajari. Jadi ketika ada sesuatu yang berbeda, bukan berarti saya juga merasa pemikiran saya kenal, tapi ini di forum diskusi saya jadi punya pandangan lain. Wah, ternyata ada pandangan seperti itu tentang konsep berpikir menang-menang. Gitu Ibu, terima kasih. Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya kepada kita. Bu Ima mau bertanya atau menambahkan? Silahkan, dipersilakan. Ya, saya menanyakan satu, ini kan pembelajaran diferensiasi. Kalau di pembelajaran diferensiasi SMB bersama kami, memungkinkan tidak adanya kelas akselerasi. Kan tadi kan katanya disesuaikan dengan lingkungan sekalipun. Kira-kira memungkinkan nggak? Kalau berbicara mungkin ya. Mungkin. Kita mungkin bisa tidak. Untuk diferensiasi yang kami pahami itu lebih bukan itu kan secara nanti lebih lanjutnya. Tapi yang saya pahami ketika di kelas misalkan ada anak yang sudah ranking 1, 2, 3 misalkan dan yang terakhir. Ketika di pembelajaran bersama, anak yang pintar misalkan dari ranking 1, 2, 3 itu sudah ketika diberikan soal 5 dia sudah selesai. Kemudian yang sebagian itu masih kebingungan. Nah, berdiferensiasi itu yang saya baca di kemarin itu, jadi si anak ini bukan diberikan soal tambahan, tapi si anak ini dijadikan teman sejawat untuk mengisi atau membantu si ibu itu memberikan pembelajaran. Jadi sehingga si anak ini tidak diberikan beban mengajar yang lebih, ya seperti itu. Kalau tidak salah, gitu. Dia kalau berbicara dengan akselerasi ya, atau kelas unggulan, kemarin saja ketika PPDB kita mencoba mencari kelas unggulan. Ternyata yang tersaring itu bukan kelas unggulan, tapi kelas yang di bawah rata-rata. Ya. Inklusi akhirnya. Apakah itu bisa? Bisa. Ya, dicoba kemarin. Ternyata setelah dicoba kan kebingungan, capek. Tapi kalau capeknya terstruktur dan ada tertulis, capeknya kan bakal keluar. Ya. Lillah, lelah karena lillah bisa keluar. Tapi lillah dengan upah juga bisa keluar. Ya. Kalau itu terstruktur. Ya. Jadi ketika kita melakukan inklusi kemarin, kebingungannya di mana? Dengan keuangan Bu ya. Jadi ketika ada anak yang inklusi harus ada dari psikologis yang langsung mendatangkan satu orang itu adalah 700.000. Nah, 10. Nah itu kan kalau kita ingin mengadakan inklusi berarti keuangan juga harus disediakan di selain kelasnya, anaknya, tenaga pendidiknya, kolaborasinya, dananya itu harus dipikirkan. Bisa, bakal bisa. Nah, kalau kemudian pendekatannya mengatur. Tidak akan bisa, nggak bisa. Karena dia menurut itu nggak bisa. Jadi kalau kelas unggulan bisa, bakal bisa kalau ada kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Seperti itu. Gimana Bapak Ibu, masih ada tambahan atau yang mau ditanyakan? Cukup? Alhamdulillah, diseminasi yang sudah dipaparkan oleh rekan kita
Parana Mariana sudah selesai, dan marilah kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Diko, sukses terus. Terima kasih.